Ya teman-teman, selamat siang, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini saya berada di salah satu kafe yang ada di kota Blater, ya, terutama dia yang ada di Kecamatan Ambulu. Namanya Cafe SR. Lokasinya seperti ini teman-teman, enak banget tempatnya, buat nongkrong juga. Dan kali ini saya ingin membahas sebuah pengalaman juga mungkin, atau sebuah ajaran Jawa juga, ajaran peninggalan leluhur itu, tentang pembuatan sayur pagebluk. Ya, jadi kalau di tempat lain atau di kota-kota lain ya, atau bahkan mungkin masih banyak orang-orang tua itu yang masih mempercayai bahwa sayur pagebluk atau beberapa macam tujuh sayur ya, 7 macam bahan itu bisa dipercaya untuk untuk menanggulangi pagebluk. Nah, kalau kita bicara mengenai pagebluk, kalau zaman dulu itu ya teman-teman, kalau pagebluknya itu kan berupa pagebluk, ada yang gaib, ada juga yang wabah. Jadi pagebluk itu secara gaib, nanti kita secara gaibnya seperti apa nanti kita akan coba ulas juga. Jadi ada 2 ulasan di sini. Yang pertama secara gaib, yang kedua juga secara wabah. Bagaimana leluhur-leluhur kita dulu dengan tanpa adanya kemajuan teknologi yang seperti sekarang itu mampu menangani pagebluk ya, dengan cara gaib, baik dengan cara ilmiah ya teman-teman. Yang pertama, sayur pagebluk itu terdiri dari 7 jenis macam sayur. Jadi saya sudah rangkum dari beberapa sumber, jadi saya simpan di sini semua. Baik dari secara gaibnya maupun secara ilmiahnya ataupun secara filsafatnya ya, saya bilang filsafat ya, karena dalam sayur itu juga mengandung beberapa filsafat ya teman-teman, yang bisa nanti kita ulas juga untuk menanggulangi secara gaib ya. Jadi yang pertama, sayur pagebluk itu adalah kluweh ya. Jadi sayur kluweh itu kalau dilihat secara ilmiah, kluweh itu mampu menjaga kesehatan jantung, karena dari sayur kluweh sendiri itu mengandung potasium yang mampu menurunkan tekanan darah dan membuat detak jantung itu teratur dengan cara meminimalisir efek sodiumnya. Nah, secara spiritualnya, jadi kita bahas dari 2 sisi. Yang pertama secara ilmiah dan secara spiritual. Itu kluweh itu maknanya itu adalah luwiono anggone nggolowentah nggatekne keluargamu. Jadi luwiono itu melebihkan ya. Jadi kita memberikan perhatian yang lebih terhadap keluarga. Buat Anda yang sudah berkeluarga, baik Anda yang belum berkeluarga, mungkin bisa lebih memperhatikan orang tua Anda. Kalau sudah berkeluarga, mungkin juga dari orang tua Anda juga. Selain itu juga dari anak dan istri kita ya, itu lebih memperhatikan dari segi apa? Yang pertama dari segi ibadahnya juga jelas, kemudian cara dia berdoa, terus kemudian yang ketiga adalah dari segi perawatan tubuh ya, dari segi gizi, kemudian olahraga, dan yang terakhir adalah memotivasi. Kita sebagai laki-laki atau kepala keluarga harus bisa memotivasi dalam anggota keluarga agar mereka mampu berpikiran positif, menjadikan aura dari keluarga itu menjadi positif. Jadi sayur pagebluk itu bukan hanya sekedar sayur untuk orang Jawa, tetapi mampu memberikan nilai-nilai filsafat tertentu, baik dari segi ilmiah maupun dari segi filsafatnya teman-teman. Jadi luar biasa sekali loh orang-orang Jawa zaman dulu teman-teman. Terus kemudian yang kedua itu adalah cangkleor. Cangkleor itu adalah kacang panjang teman-teman. Jadi kacang panjang itu mengandung vitamin A, kemudian B1, B2 dan vitamin C serta protein dan riboflavin ya, atau zat fosfor juga, kemudian ada zat besi juga. Itu yang mampu menjaga tubuh kita itu agar tetap fit. Karena pagebluk zaman dulu yang bersifat wabah. Itu kalau tubuh kita nggak fit, kita akan mudah terserang wabah itu. Tapi kalau tubuh kita fit, itu kita akan terhindar dari wabah itu teman-teman. Nah, makna secara filsafatnya cangkleor itu adalah cancangan awakmu. Jadi kita itu harus menyancang diri dalam artian menjaga diri, tidak harus bepergian. Jadi kalau nggak penting jangan bepergian di rumah. Jadi orang-orang zaman dulu belum mengenal teknologi yang sangat canggih. Mereka membuat membuat penangkal pagebluk itu dengan sayur itu tadi, cangkleor ya. Dari segi filsafatnya, dari segi ilmiahnya, kacang panjang mampu membuat tubuh kita menjadi fit. Dari segi filsafatnya ya jangan keluaran teman-teman, berdiam diri di rumah.
mungkin lakukan hal positif yang ada di rumah dengan meditasi. Jadi kalau nggak penting jangan keluar. Kalau sekarang mungkin dibilang seperti itu sulit ya, karena kita harus berinteraksi dengan pekerjaan kita. Itu kan kita butuh ya di luar. Jadi kita ya harus bisa, selain kalau memang kita keluar, tolong jaga dirimu. Dengan apa? Pakai masker. Kemudian sekarang itu dengan membawa hand sanitizer, perhatikan protokol kesehatan. Apa-apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan, tolong benar-benar dijaga. Itu salah satu cara. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu lebih milih tirakat di rumah daripada dia harus berkeluaran yang tidak penting seperti itu. Ya. Terus kemudian dari ilmiahnya tadi sudah. Kemudian yang ketiga adalah sayur terong. Ya teman-teman, terong itu adalah terusno anggonmu oleh manembah marang Gusti. Jadi ojo dotnyeng itu gini. Kalau makna filsafatnya terong itu tadi adalah terusno anggone oleh manembah marang Gusti, kang akarya jagat. Dotnyeng itu dalam artian kita jangan ini ya, jangan hanya ada pentingnya saja atau kita hanya lagi kesusahan aja kita berdoa kepada Tuhan, seperti itu. Jadi kita harus rutin. Jadi keseharian kita yang sudah kita lakukan, kita berusaha lebih mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu makna dari sayur terong ya teman-teman. Jadi kadang kalau sekarang seperti ini, kita kalau sudah diuji kesusahan teman-teman, kita diberikan kesusahan, itu kita akan kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seolah-olah kita itu paling susah, seolah-olah kita berusaha paling susah dan berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ketika kita sudah diuji kesenangan, kita kebanyakan lupa. Kayaknya lebih enak ya kalau diuji kesusahan ya daripada diuji kesenangan itu. Karena kita selalu berusaha mendekati, padahal ya nggak seperti itu. Harusnya kita di setiap saat kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, jadi ojo dadekno Gusti Allah lagi wong kanggo bangetan serep tok. Jadi hanya pada saat kita susah kita ingat kepada Tuhan. Jadi pada saat kita senang pun kita harus ingat peribahasa Jawa adalah saat bejo-bejone wong lali isi lu bejo eling lan waspada. Jadi seberuntung-beruntungnya orang lupa, akan tetap lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Terus kemudian yang kedua, yang kedua secara ilmiahnya, terong itu mengandung nutrisi dan vitamin yang berfungsi untuk mengontrol gula darah, mengeluarkan racun dalam tubuh dan menjaga kolesterol darah agar supaya terhindar dari kanker. Jadi dengan adanya gula darah kita yang terjaga, kemudian nutrisi kita yang terjaga, racun-racun yang keluar, racun-racun yang dalam tubuh itu keluar, membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi kita benar-benar terhindar dari pagebluk yang berupa wabah gitu. Kemudian terpagebluk yang secara gaibnya kita terhindarnya dari itu tadi. Kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan itu secara lebih. Jadi nggak hanya sekedarnya aja, tapi kita berusaha benar-benar dengan tulus dan ikhlas serta pasrah yang utama pasrah kepada Tuhan. Tapi pasrah ini kan tidak hanya pasrah saja, tetapi harus dilalui dengan usaha kita juga. Itu ya teman-teman. Jadi kalau orang Jawa itu bukan hanya sekedar mistis saja teman-teman, tapi bisa diilmiahkan juga. Ya. Kemudian yang keempat adalah kulit melinjo. Kulit melinjo itu ojo mau ngerti njobone ning kudu ngerti jero babakane ngilmu. Jadi itu makna secara filsafatnya. Kemudian makna secara ilmiahnya itu adalah kulit melinjo itu mengandung kalsium dan fosfor, beta karotin serta potasium dan likopen yang sangat bagus untuk tubuh. Berfungsi sebagai antioksidan serta mampu mengatur suhu tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh serta sebagai antibiotik tubuh. Jadi banyak sekali fungsi dari kulit melinjo, mulai dari menjaga keseimbangan tubuh, kemudian menjaga suhu tubuh, sebagai antioksidan ya teman-teman, dari racun-racun yang ada dari luar yang akan masuk ke tubuh kita itu ditangkal oleh antioksidan itu tadi. Kemudian sebagai antibiotik tubuh yang mampu menjaga tubuh kita itu dari kuman-kuman penyakit dan virus-virus. Nah, seperti halnya di kondisi saat ini, mungkin kulit melinjo ini sangat berperan sekali ya buat tubuh kita agar terhindar dari virus corona itu tadi. Karena saat ini ada pagebluknya ada dua, ada pagebluk secara ilmiah atau secara wabah, dan juga ada pagebluk secara gaib. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi maknanya yang pertama ojo mau ngerti njobone ning kudu ngerti jerone babakane ilmu. Itu artinya secara gaibnya seperti ini. Teman-teman, ini kalau pagebluk secara gaib. Jadi ketika kita mempelajari semua ilmu apa aja, baik ilmu agama, ilmu kehidupan ya, itu kita hanya mempelajari kulit luarnya, kita nggak akan pernah bisa mengambil hikmah dari sebuah ilmu itu tadi. Karena kalau sudah kulit luar ibaratnya gini ya teman-teman, ini saya kasih sebuah contoh. Ini sebuah kelapa itu kalau orang awam kita kasih kelapa ya dia hanya berpikir kelapa saja,
tanpa berpikir bagaimana mengolah kelapa itu sehingga menjadi yang hal lebih, teman-teman. Jadi kalau kelapa sudah diolah menjadi minyak, lah sekarang kalau orang awam saya kasih kelapa, saya bilang, Mas, kelapa ini minyak. Ya kalau kita dibilang kalau ini minyak ya diketawain mungkin ya, karena dia hanya memahami kelapa dari segi keluarnya saja tanpa melalui sebuah proses mengolahnya kemudian menjadi minyak. Jadi seperti itu. Ketika kita hanya mempelajari ilmu dari kulit luarnya saja, kita tidak akan pernah mendapatkan minyaknya, mendapatkan intisari dari sebuah ilmu itu. Maka dari itu ilmu harus dipelajari sampai sedalam-dalam mungkin, bahkan kita bisa memaknai atau hakikatnya dan kebenaran sejati dari ilmu itu, teman-teman. Ya, itu tadi, teman-teman. Jadi untuk kulit melinjo. Kemudian yang kelima itu adalah waluh. Waluh itu secara filsafat atau secara filsafat ya, itu adalah malono ilangno ngeluh lan ngersulo. Jadi ketika kita menghadapi sebuah wabah saat ini semua ekonomi ya seperti sekarang ini ya, semua perekonomian hancur, bahkan usaha saya sendiri saat ini sudah lagi ngedrop. Kita nggak bisa berdiam diri hanya mengeluh saja, jadi kita kurangi mengeluh. Itu makna dari waluh, malono ilangno ngeluh lan ngersulo. Jadi kita jangan sampai mudah mengeluh, dan ngersulo itu apa ya, ngersulo itu menggerutu ya, menggerutu. Jangan mengeluh dan menggerutu, tapi kita berusaha berpikir sekuat mungkin, kita gunakan otak kanan kita, gimana caranya untuk saat ini kita bertahan hidup. Nggak perlu lebih, tapi gimana caranya saat ini kita bertahan hidup. Kalau kita hanya mengeluh, kita nggak akan pernah gunakan otak kanan kita, potensi otak kanan kita nggak akan pernah kita gunakan, dan nggak akan keluar, kreativitas kita mati, karena kita cuma bisa mengeluh dan meratapi nasib di keadaan seperti yang saat ini, teman-teman. PPKM diperpanjang, semua sektor usaha ngedrop. Saya harus berpikir, saya menggunakan otak kanan, gimana caranya untuk saat ini saya bisa bertahan hidup, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Itu makna dari secara filsafatnya dari waluh ya. Jadi secara ilmiahnya, waluh itu mengandung vitamin yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan imun tubuh. Nah, di sini di kondisi saat ini pagebluk yang berupa wabah, kita butuh meningkatkan imun. Kita butuh menjaga kesehatan jantung, karena jantung adalah inti utama dari kehidupan kita. Kalau jantung ini mampu sehat dan mampu memompa darah itu ke seluruh aliran tubuh, jantung itu sehat, sehingga kehidupan kita akan berlangsung terus, teman-teman. Bagaimanapun juga ketika virus itu masuk, daya imun kita, tubuh kita kuat, ya virus itu nggak akan pernah masuk ke dalam tubuh kita. Itu tujuannya orang membuat sayur pagebluk. Jadi makna filsafat dari waluh dan makna ilmiah dari si waluh itu sendiri, teman-teman. Ya. Kemudian yang keenam adalah godongso atau daun melinjo, teman-teman ya. Godongso itu maknanya adalah golong giling donga kumpul wong ngerti sugih kaweruh. Nah, itu dalam filsafat Jawa adalah golong giling donga kumpul wong ngerti sugih kaweruh. Jadi dalam artian mendekatkan diri kita selain kepada Tuhan, kita juga perlu mendekatkan diri atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngerti akan ilmu agama, orang-orang yang ngerti akan kehidupan, agar kita mendapat ilmu kaweruh, ilmu pengetahuan ya, teman-teman. Jadi bukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngerti, yang mampu mengajari kita tentang kehidupan dan bagaimana kita itu menjadi kehidupan kita jadi lebih baik. Ya, contoh mungkin ada Pak Kiai, ada Ustadz kalau di Muslim, kemudian kalau di Hindu ada pedanda, lebih mendekatkan diri, lebih minta saran kepada pedanda. Ada Pak Mangku, kemudian di Buddha ada biku ya, teman-teman. Terus kemudian di penghayat mungkin ada orang-orang yang ngerti sebagai seorang guru, sesepuh yang mengerti tentang ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu agama, dan cara-cara meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran diri kita, meningkatkan agar kita tuh mampu mendekatkan diri kepada Tuhan itu jauh lebih baik, teman-teman. Itu maknanya. Jadi bukan hanya sekedar bersifat mistis saja, tetapi kita juga mengambil nilai-nilai luhur dari ajaran-ajaran leluhur kita seperti ini tadi. Itu bisa mengambil nilai positifnya baik secara ilmiah, akal, dan juga secara filsafatnya, filosofinya, teman-teman. Ya. Kemudian secara ilmiahnya godongso atau daun melinjo itu memperbaiki sistem kekebalan tubuh, kemudian menurunkan resiko stres, mengurangi penyakit jantung, dan menjaga kesehatan tulang, serta mempercepat penyembuhan luka dalam. Ya, teman-teman. Jika teman-teman misalnya saat ini pagebluk yang bersifat obat sudah terkena virus corona, misalnya contohnya, kemudian paru-paru kita kan sudah memutih, ibaratnya paru-paru kita kan sudah luka atau rusak ya. Setidaknya dengan daun melinjo itu akan diperbaiki lagi. Terjadi regenerasi sel baru yang kemudian memperbaiki sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh, sehingga kita nggak akan pernah terkena penyakit atau wabah corona itu tadi, atau pagebluk yang bersifat wabah itu tadi, teman-teman.
Ya, teman-teman, seperti itu. Itu adalah kegunaan dari godong so atau daun melinjo. Kemudian yang terakhir adalah tempe. Jadi tempe itu adalah temen nono oleh ndelepe nyuwun pitulungane Gusti Kang Akarya Jagat. Itu secara filosofinya. Jadi temen nono itu sungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah orang sungguh-sungguh, yang terjadi apa, teman-teman? Kepasrahan. Kita tidak takut lagi, tetapi kita juga nggak bodoh. Kita tetap waspada di luar. Jangan mentang-mentang, oh saya merasa saya dekat sama Tuhan, ya sudah saya enaknya saja di luar tanpa memperdulikan orang lain. Ya tetaplah kita gunakan masker, kita pakai hand sanitizer, agar nanti kita pulang dari luar kita tetap cuci tangan, sehingga nggak sampai nulari ke keluarga, nulari ke orang lain. Jadi jangan egois juga, teman-teman. Ya. Jadi selain kita mendekatkan diri, kita juga berdoa sungguh-sungguh, kita juga harus pasrah. Selain pasrah, kita jangan bodoh, karena doa tanpa pasrah itu saya rasa percuma, teman-teman. Kita hanya berdoa, yang terjadi kalau kita nggak pasrah, yang terjadi apa? Mengeluh. Kalau sudah mengeluh ya buat apa terus? Ya teman-teman. Jadi selain berdoa, kita juga harus pasrah. Setelah kita berusaha mengamalkan semua dari ketujuh ajaran ajaran filosofi yang terkandung dalam 7 sayur itu tadi, kita juga memakan sayurnya itu secara ilmiah untuk memperkuat tubuh kita, dan kita juga yang terakhir adalah ilmu pasrah itu tadi. Karena kalau sudah pasrah, itu kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga suatu saat Tuhan pasti akan menolong kita, seperti itu. Nah, secara ilmiahnya tempe itu mengandung vitamin yang memperbaiki sel tubuh yang rusak, membantu menangkal radikal bebas dan mencegah anemia, teman-teman. Jadi tempe itu mengandung vitamin dan juga memperbaiki sel tubuh yang rusak. Jadi dengan kita mengkonsumsi tempe setiap hari, sel-sel tubuh kita yang rusak itu akan dibuang. Kemudian karena mungkin kita sudah pernah terjangkit corona, sehingga kita butuh memperbaiki diri, memperbaiki sel-sel tubuh, itu juga regenerasi sel jauh lebih baik dengan mengkonsumsi tempe. Ya teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah sayur pagebluk yang pertama itu tadi, itu kalau orang Jawa zaman dulu ketika terjadi pagebluk, dia membuat sayur pagebluk itu ada 2 makna, yaitu makna filosofi dan juga makna ilmiah. Makna filosofinya seperti tadi, sayur pagebluk itu terdiri dari kluweh, jangleyor, terong, kulit melinjo, waluh, godong sor, dan tempe, teman-teman. Nah, makna secara filosofinya, inti dari kesimpulan dari ketujuh itu adalah yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki ilmu pasrah kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus dekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki ilmu kawruh yang tinggi, supaya kita mendapatkan kawruh yang lebih baik. Ya, jadi itu adalah 4 kesimpulan dari kita mengamalkan filosofi dari sayur pagebluk. Dan untuk sayur pagebluk secara ilmiahnya yaitu tadi, jadi kita mampu mampu meningkatkan imun tubuh, mampu memperbaiki sel-sel yang rusak, mampu meningkatkan sebagai antioksidan agar kita itu terhindar dari virus atau wabah itu tadi, teman-teman. Ya, itu adalah, jadi kalau kita mempelajari ilmu Jawa itu bukan hanya sekedar mistis saja, teman-teman, tapi ilmu Jawa itu mengandung sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, gimana caranya orang Jawa dulu bisa mengerti bahwa sayur pagebluk itu kalau sudah ada pagebluk, baik itu wabah itu kan penyakit, harusnya ilmu kedokteran yang bertindak. Tetapi zaman dulu tidak ada ilmu kedokteran di dalam ajaran Jawa, tetapi ilmu pengobatan secara tradisional, ya, ilmu kedokteran yang canggih maksud saya, tetapi ilmu pengobatan yang tradisional, orang-orang mampu gitu loh untuk memberikan sebuah obat dengan cara membuat sayur pagebluk. Lah logikanya kan tidak masuk akal, buat sayur pagebluk aja kok bisa terhindar dari wabah penyakit, ya ternyata mengandung itu tadi. Lah gimana caranya orang dulu itu bisa tahu bahwa sayur-sayur itu tuh sayur-sayur itu mengandung sebuah vitamin yang mampu dan sangat berguna buat tubuh? Bagaimana mereka tahu? Satu, mereka membiasakan diri dekat dengan alam. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan hati nurani mereka. Ketika hati nurani mereka dan kedekatan diri mereka kepada Tuhan itu sangat dekat, dia cukup berdoa, Tuhan gimana caranya supaya saya bisa terhindar dari pagebluk? Maka diberikan petunjuk lewat ini. Bahkan mungkin Tuhan memberikan petunjuk juga lewat leluhur. Kemudian leluhur yang memberitahu dia. Jadi seperti itu. Kuncinya orang Jawa zaman dulu satu, ilmiah ya dipakai, spiritual ya dipakai melalui kedekatan diri mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah kegunaan dari menggunakan
sayur pakebluk. Jadi buat teman-teman semua, marilah kita kembali kepada ajaran leluhur kita, yang ajaran-ajaran itu banyak nilai-nilai luhurnya, bukan hanya sekedar mistis saja, bukan hanya sekedar magic saja, tetapi banyak ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Mari buat anak muda sekarang pelajari ajaran leluhur Anda, karena itu mengandung hal-hal yang sangat positif sekali. Ya, oke, sekian dulu video dari Mas Blangkon. Semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya teman-teman. Kita tetap pegang ajaran teguh leluhur kita. Mudah-mudahan kehidupan kita jauh lebih baik lagi dan semua bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Salam rahayu, 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 sagung tumati.